kesediaan dari Elizabeth untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih untuk Elizabeth yang sudah memimpin kita dalam doa. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Apakah semua sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Ibu. Baik, sebelum memulai, Ibu mau bertanya tentang pelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat? Saya Ibu, pelajaran minggu lalu tentang sel elektrokimia Ibu. Baik, ada yang bisa menjelaskan apa itu sel elektrokimia? Saya Ibu. Baik, Elizabeth silakan. Yang masih saya ingat, sel elektrokimia adalah suatu alat yang mampu menghasilkan energi listrik Ibu. Oke, baik. Jadi jawabannya sudah benar ya. Jadi sel elektrokimia adalah suatu alat yang mampu menghasilkan energi listrik dari suatu reaksi kimia atau menggunakan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia. Nah, anak-anak, pernah kalian melihat seng di rumah berkarat atau paku di halaman berkarat? Pernah Ibu. Jadi seng di rumah berkarat dan paku berkarat itu merupakan salah satu contoh dari perkaratan korosi. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini itu tentang korosi. Kompetensi dasarnya, yang pertama menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dan cara mengatasinya. Yang kedua, mengajukan gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi. Jadi ini merupakan kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini, dan tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian mampu untuk yang pertama mendefinisikan pengertian korosi, yang kedua dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi, yang ketiga dapat menganalisis cara mengatasi korosi, serta dapat mengemukakan ide atau gagasan cara mencegah atau mengatasi terjadinya korosi melalui diskusi kelompok dan presentasi, serta mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, kerjasama, dan kejujuran. Jadi metode pembelajaran yang akan kita terapkan hari ini itu adalah diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Sedangkan untuk penilaian, Ibu akan nilai sikap dan pengetahuan kalian melalui pengamatan sikap. Pengamatan sikap kalian selama proses belajar mengajar, dan juga diskusi berlangsung serta tugas tertulis untuk penilaian pengetahuan. Baik, karena metode pembelajaran yang kita gunakan adalah diskusi, maka Ibu akan membagi kalian dalam dua kelompok. Kelompok 1 Anton dan Agnes, yang kelompok 2 Elis dan Nurik. Ya Ibu. Iya Ibu. Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan menunjukkan kalian gambar. Nah, adik-adik perhatikan dan simak baik-baik gambar pada papan ini. Dari gambar ini apa yang kalian pikirkan tentang gambar yang ada pada papan? Saya Oke, Ade silakan. Baik Ibu, saya ingin bertanya, bagaimana caranya mencegah atau menghambat terjadinya korosi Ibu? Oke, dari Agnes, bagaimana cara mencegah atau menghambat terjadinya korosi? Siapa lagi? Saya Ibu, saya mau bertanya Bu. Anton, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Di sini saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan korosi? Anton bertanya apa yang dimaksud dengan korosi. Iya Bu, terima kasih Bu. Ada yang lain? Saya Ibu. Lori, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Saya ingin bertanya Ibu, kira-kira bagaimana proses terjadinya perkaratan besi itu secara cepat? Bagaimana proses perkaratan besi secara cepat? Iya Ibu. Ada yang lain? Saya Ibu. Silakan Elizabeth.
Ibu, saya ingin bertanya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya korosi? Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Ya, Ibu. Jadi dari pertanyaan yang telah kalian tanyakan, kita akan membahasnya secara bersama-sama. Jadi Ibu akan membagikan kalian LKPD supaya kalian bisa menjawab pertanyaan yang sudah kalian tanyakan. Silakan kalian membentuk kelompok yang sudah Ibu bagikan. Terima kasih Ibu. Makasih Bu. Baik, waktu pengerjaan kalian 15 menit dan juga untuk presentasi 10 menit ya. Siap ya Jadi Bu. silakan kalian berdiskusi. Ibu saya mau bertanya Ibu. Begini Bu, kamu jangan begini, kamu begini. Ada yang belum dimengerti? Terima kasih Ibu. Oke, semua sudah siap untuk presentasi? Sudah, Bu. Baik, waktu untuk diskusi selesai dan sekarang Ibu minta dari kelompok mana yang mau presentasikan? Dari kelompok polisi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya sendiri nama Mori dan saya Iris. Dan kali ini kami akan menjawab hasil diskusi kami terkait dengan pertanyaan yang diberikan oleh teman Anton dan teman AG. Yang pertama, bagaimana cara mencegah atau menghambat terjadinya korosi? Nah, cara mencegah atau menghambat terjadinya korosi ini ada apa cara menurut kami. Yang pertama, itu mencegah kontak dengan oksigen atau air. Yang kedua, dengan pemakaian logam alloy. Nah, logam alloy atau pada logam yang bersifat rendah dengan cara yang pertama itu membentukkan lapisan pelindung, misalnya besi dicampur dengan logam Fe atau krom menjadi baja. Kedua, menaikkan tegangan dari elektrode. Nah, cara yang ketiga untuk mencegah atau menghambat korosi yaitu dengan pemakaian lapisan pelindung. Nah, dengan cara ini kita bisa membuatnya dengan pengecekan pelapisan senyawa organik atau pelumas, pelapisan dengan gelas, pelapisan dengan logam, kemudian bisa dicampurkan dengan logam lain. Kemudian cara yang keempat yaitu melalui elektrokimiawi. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan korosi? Nah, korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Demikian hasil presentasi dari kelompok 1, saya akan balikkan. Oke, baik. Ada yang ingin menanggapi presentasi dari kelompok 1? Pas Ibu. Pas Bu. Oke, silakan duduk Mariana. Terima Berikan kasih, Bu. aplaus untuk kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 2, saya Agnes Tahan dan rekan saya Antoni Sadarato. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk menjawab soal nomor 3, yaitu bagaimana proses terjadinya pergerakan besi secara cepat. Korosi pada besi ternyata dipercepat oleh beberapa faktor, seperti tingkat keasaman, kontak dengan elektrolit, kontak dengan pemotor, kontak dengan logam lain yang kurang aktif, logam nikel, timah, tembaga, serta keadaan logam besi itu sendiri atau perapatan atau kasar halusnya permukaan. Soal yang berikut, apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya korosi? Faktor-faktor penyebab terjadinya korosi yaitu yang pertama, ada kelembaban darah atau uap air. Faktor yang kedua, adanya oksigen. Udara yang banyak mengandung gas oksigen akan menyebabkan terjadinya korosi. Faktor yang ketiga, larutan garam. Faktor yang berikut adalah lapisan pada permukaan logam yang tidak rata. Faktor yang berikut, keberadaan zat pemotor. Faktor yang berikut, kontak dengan elektrolit. Faktor yang berikut yaitu temperatur. Temperatur mempengaruhi kecepatan reaksi redoks pada peristiwa korosi. Faktor yang berikut adalah pH. Terjadinya korosi pada kondisi asam, yakni pada kondisi pH di bawah dari 7, pH di bawah dari 7. Faktor yang berikut adalah efek galvanic coupling. Dan faktor yang berikut adalah mikroba. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk Ake yang sudah mempresentasikan diskusi mereka. Dari kelompok 2 ada yang ingin bertanya? Atau menanggapi? Pas. Oke, baik. Terima kasih. Silakan dulu. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Nah, dari presentasi yang sudah kalian presentasikan, ada
Ada yang dapat memberikan kesimpulan dari pelajaran hari ini? Saya Ibu. Oke, Elizabeth silakan. Baik Ibu, yang bisa saya simpulkan yang pertama, korosi merupakan suatu reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Korosi yang paling banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah perkaratan besi. Perkaratan besi ini disebabkan oleh konsentrasi dari H2O, O2, pH, keberadaan elektrolit, dan suhu serta galvanic coupling. Yang berikut proses pencegahannya ini bisa menggunakan pengecatan, pelumuran dengan oli atau gemuk, pembalutan dengan plastik, tin plating atau pelapisan dengan timah. Serta secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih untuk Elizabeth yang sudah menyimpulkan untuk kita. Ada yang ingin menambahkan? Kasih Bu. Oke, baik. Jadi yang disimpulkan itu sudah bagus. Jadi di sini korosi merupakan peristiwa pengkaratan, di mana pengkaratan dikenal sebagai suatu peristiwa kerusakan pada permukaan barang-barang yang terbuat dari logam yang berlangsung akibat adanya interaksi atau kontak antara barang tersebut dengan lingkungan di mana barang tersebut berada. Jadi korosi yang paling banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu adalah perkaratan besi yang disebabkan oleh konsentrasi H2O dan O2, pH, keberadaan elektrolit, dan suhu serta galvanic coupling. Nah, proses pencegahannya itu menggunakan pengecatan, pelumuran dengan oli atau gemuk, pembalutan dengan plastik, tin plating atau pelapisan dengan timah, galvanisasi atau pelapisan dengan zinc, dan chromium plating itu pelapisan dengan chromium serta sacrificial protection atau pengorbanan anode. Jadi untuk mengecek pemahaman kalian tentang materi hari ini, maka Ibu akan memberikan kalian tugas yang akan dikerjakan di rumah pada bahan ajar halaman 78 dan dikumpulkan minggu depan. Baik Ibu. Ada yang ingin bertanya? Baik, jadi materi kita cukup sampai di sini. Silakan kalian belajar materi untuk minggu depan, yaitu stoikiometri. Iya Bu. Baik Bu, siap. Baik, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu minta Ansor untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik, terima kasih. Sudah bisa kembali ke rumah masing-masing. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Anton. Nah, pelajaran kita cukup sampai di sini. Tutup kelas, silakan. Siap. Mak, terima kasih Bu Guru.